Film berlatar di tahun 1983 di Anchorage, Alaska. Adegan diawali Greg, seorang polisi, menerima laporan pada sebuah apartemen. Seorang wanita berteriak meminta tolong. Greg langsung mendobrak pintu ketika wanita di dalam berteriak, "Dia akan membunuhku." Wanita ini bernama Cindy. Keadaan dia diborgol selama terkurung di kamar mandi. Cindy dibawa ke rumah sakit. Selesai pemeriksaan, catatan medis menunjukkan Cindy habis berhubungan badan. Cindy ini adalah seorang pelacur berumur 23 tahun. Dia udah nggak betah mau pergi, tapi Greg menahannya untuk tetap di tempat. Kita pindah ke kantor polisi di Anchorage. Cindy diwawancara oleh Baker, tapi kesaksiannya tuh diragukan. Cindy diperkosa oleh seseorang bernama Robert Hansen. Caranya itu aneh. Cindy diikat di leher, lalu digeletakkan di selimut beruang dan diancam akan dibunuh. Lalu dia dibawa ke pesawatnya untuk terbang, tapi gagal karena Cindy telah kabur. Baker tidak percaya kesaksiannya karena Cindy hanya seorang pelacur. Ditambah lagi, polisi sudah bicara dengan Robert. Dua orang saksi temannya meyakinkan polisi Robert bersama mereka. Kita pindah ke tokoh lain. Jack, seorang detektif senior, mendapatkan kabar pagi hari telah ditemukan mayat. Jack langsung berangkat menuju lokasi. Sven, petugas polisi yang sudah di tempat, dia mendeskripsikan mayat. Seorang perempuan usia kurang lebih 20 tahunan yang mungkin hilang selama 6 bulan sampai 1 tahun. Dari penampilannya, dia bukan seorang pendaki. Kasus maraknya hilang seorang wanita sudah menjadi masif akhir-akhir ini. Jack akan mengambil kasus ini sampai tuntas. Late teens, maybe early 20s. When a girl has a jacket just like that, you gonna take over? Yeah. She's not missing anymore. Di kantor polisi Anchorage, Greg masih yakin pada kesaksiannya Cindy. Namun Baker yang tadi menginterogasi menyebutkan kesaksian dia tuh tidak bisa dipercaya, apalagi seorang pelacur yang menolak tes kebohongan. Jadi Cindy dibebaskan tanpa perlindungan apa-apa. Anchorage Headquarter, atau bisa dibilang Polres, merilis temuan mayat yang baru ditemukan. Mayat tersebut diketahui bernama Sherry, yang kemungkinan hilang di bulan November setelah bertemu dengan seorang pria yang menawarkan sesi foto dengan tip $300. Para wartawan menanyakan apakah penemuan mayat ini ada kaitannya dengan kasus pembunuhan tahun lalu yang korbannya juga sama perempuan. Nggak cuma satu, tapi banyak. Namun kepolisian belum bisa memastikan hal itu. Kita pindah melihat Greg yang berada di ruang bukti. Dia mengambil salah satu box berisi dokumen kasus Cindy dan dia mengirimkannya kepada seseorang melalui pos. Selesai pers, Jack memberikan analisanya. Korban ditemukan ada luka 4 tembakan, 2 di kaki dan 2 di dada dengan senjata tipe 223. Selongsong pelurunya juga tertinggal di tempat. Sherry ditemukan di sebuah pulau yang sulit dijangkau, hanya bisa diakses menggunakan perahu ataupun pesawat. Kemungkinan pelaku menjemput korban dari bar sejam sebelum menuju perahu. Dilakukannya di malam hari. Kemungkinan juga pelaku tuh memiliki jam kerja 3 shift. Pelaku meninggalkan jejak bekas peluru bukan bodoh, melainkan lebih ke percaya diri karena dia melakukan itu di tempat lain berulang-ulang kali. Lalu datanglah berkas dari Greg. Jack langsung merespon dan mengambil berkas yang menumpuk data perempuan hilang dari tahun 1978 sampai 1979. How many open cases has he got? With hunters, hikers, boaters. All right, let's get started. Grab a box. Scene menunjukkan Debbie, seorang perempuan berumur 20-an tahun. Dia pamitan kepada Jody kakaknya dan mengambil kalung. Debbie akan pergi untuk memenuhi panggilan photoshoot. Debbie berada di tempat janjian dan bertemulah dengan orang yang akan ditemui menggunakan mobil RV. Besoknya, kita diperlihatkan Robert Hansen yang disebut oleh Cindy. Robert ini memiliki usaha toko roti. Dia ini dikenal baik oleh orang-orang dan bahkan polisi sering nongkrong di tokonya. Jack yang berada di kantor memeriksa berkas kasus Robert. Dia ternyata pernah terlibat dalam masalah pemerkosaan pada tahun 1971 dengan pola yang sama dilakukan kepada Cindy. Robert dihukum 5 tahun penjara, baru bebas 3 bulan lalu. Jack meminta kepada rekannya untuk mencarikan seluruh arsip dari kasus Robert, termasuk laporan orang-orang hilang.
Perempuan yang hilang itu semuanya memiliki ciri-ciri yang sama, tinggi badan, berat badan, dan umur selalu di kisaran 17 sampai 20 tahun. Cindy termasuk dalam kriteria tersebut. Cindy bisa membuka petunjuk untuk kasus hilangnya perempuan dan mayat-mayat yang telah ditemukan. Malam harinya, Jack menemui tim seorang intel untuk menyamar masuk ke dalam lingkungan prostitusi. Dalam upaya pencarian Cindy, salah satu mami pernah memperkerjakan Cindy, namun saat ini dia sudah pergi entah kemana. Apa yang dilakukan Jack malam ini? Nihil, tidak mendapatkan Cindy di sini. Besok paginya Jack menemui Bobby. Pertemuan ini untuk membahas adiknya yang menghilang 15 bulan lalu bernama Susie. Susie meninggalkan seorang anak 4 tahun yang sekarang diurus oleh neneknya. Bobby memberikan gelangnya. Gelang tersebut gelang samaan yang selalu Susie pakai. Bobby sudah tidak berharap adiknya masih hidup. Keluarga hanya ingin memakamkan Susie dengan layak. Malam harinya, Robert di rumahnya sendirian. 2 anak dan istrinya sedang berlibur. Robert yang bersantai makan malam. Di malam yang sama, Jack di kantor polisi mendapatkan kabar ada seseorang yang ingin bertemu dengan Jack, dan orang itu adalah Cindy. Basa-basi dikit, lalu Jack mengeluarkan recorder. Jack langsung bertanya soal kejadian bagaimana Cindy bertemu dengan Robert. Ternyata Cindy saat kejadian masih berumur 17 tahun. Saat ini dia umurnya 18. Cindy bertemu dengan Robert di sebuah jalan kecil. Robert menawari $200 kepada Cindy untuk menghisap Johnny milik Robert. Dari situ Robert membawa Cindy ke rumahnya. Kita kembali ke Robert. Dia memutar musik di sebuah ruangan penuh dengan hewan yang diawetkan. Juga terlihat beberapa piagam. Saat bersantai dia mendengar sesuatu, dan itu adalah Debbie yang sedang diikat. Di sini Robert benar-benar memperlakukan Debbie tidak manusiawi. Debbie hanya bisa menangis dan memohon untuk dilepaskan. Di luar rumah, Robert ada seseorang mengetuk pintu. Robert langsung membuka Debbie untuk diam dan jangan bicara. Robert menemui temannya. Kedatangan temannya ini hanya untuk mengembalikan piring, dan setelah itu dia pergi. Masih dalam wawancara Cindy mengatakan saat dia berada di ruangan Robert banyak sekali hewan yang diawetkan. Ketika Robert membawa Cindy pergi ke bandara tempat pesawat Robert diparkir, ketika Cindy melihat jendela, Robert sedang memperbaiki bangku pesawat. Dari situ, Cindy memiliki kesempatan untuk kabur. Seperti yang kita tahu di awal, Robert tidak ditangkap karena kurang bukti. Cindy adalah satu-satunya korban yang selamat dan hidup, namun kesaksiannya diragukan. Cindy keluar, dia berjalan di tempat prostitusi, ditarik oleh seorang mami dan ditawarkan untuk bekerja menjadi penari striptis. Hidup Cindy yang tanpa arah, dia pun menerimanya. Beberapa hari berlalu, Span membawa kabar terbaru soal Robert. Pada tahun 71, 73, dan 75, dia pernah berlayar ke SeaWorld. Setiap kali dia melakukan pelayaran, selalu ada gadis yang menghilang. Jack mendapatkan informasi ini berharga ketika dicocokkan dengan penemuan mayat di Pulau Kenai, SeaWorld, dan Nick. Semua tahun hilangnya korban-korban tersebut juga sama dengan keberangkatan Robert. Temuan ini membuka lagi kasus lama yang sudah ditutup. Masalahnya, Jack cuma punya satu mayat yang baru ditemukan. Jika ingin kasus pembunuhan ini dikaitkan dengan Robert, butuh banyak bukti lagi, bukan cuma dugaan sementara. Bob mendapatkan telepon dari pusat. Pimpinan agak sedikit marah kenapa Jack membuka lagi kasus lama. Ditambah, Cindy belum ada kepastian dia akan bersaksi atau tidak. Tidak lama dari itu, sebuah surat datang. Telah ditemukan lagi mayat, jaraknya tidak jauh dari mayat yang terakhir ditemukan. Jack bersama rekan-rekannya memeriksa. Korban merupakan wanita berumur 20 tahunan, tewas dengan cara tertembak. Lebih parahnya lagi, pelaku pembunuhannya berusaha untuk melepaskan kepalanya. No fingerprints left. Flesh was tough. Say she's 20s, early 30s. She put up quite a fight. Shirt and bra both cut open in the front. Someone tried to remove her head. Cindy yang bertemu mami baru, kini dia diajak untuk menjadi penari striptis yang tanpa busana sama sekali. Awalnya Cindy tidak mau, tapi karena pengaruh obat-obatan, Cindy langsung jos berubah menjadi liar. Di tengah-tengah menari di hadapan pria dan mendapatkan banyak saweran, Cindy dipanggil oleh seorang pria. Dia ini dulunya germonya Cindy, bernama Clyde.
Clyde mencoba untuk menarik kembali Cindy bekerja untuknya, tapi Cindy menolak. Kita kembali ke Robert. Dia mengendarai mobil menuju maskapai, membawa Debbie naik ke kapalnya. Dia terbang entah kemana. Sementara Jack yang akan berangkat, dia dijemput oleh Span yang menjamper aki mobilnya. Sambil ngobrol menunggu mobil menyala, ada kesulitan di sini Jack. Dia terhalangi oleh izin dari pusat untuk membuka kasus lama. Span menambahkan penyelidikannya mengenai Robert. Di kota ini, satu-satunya yang memiliki pesawat hanyalah Robert. Kembali ke Robert, dia sudah mendarat di sebuah pulau tak berpenghuni. Robert menarik keluar Debbie dan membawa senjata laras panjang. Mungkin aja ini tipe 223. Di sini Robert mempersiapkan diri untuk membunuh Debbie dengan cara yang gila banget sih. Debbie diperlakukan seperti hewan buruan, dibebaskan, disuruh berlari ke sana ke sini, lalu ditembak. Setelah tewas tertembak, Robert menghampiri untuk mengambil kalung milik Debbie. Seperti inilah Robert melakukan aksi pembunuhannya. Cindy yang masih menjalani kegiatan untuk mencari uang seperti kemarin, kebetulan di klub yang sama ada Robert di sini. Dan Cindy mulai mencari uang berjoget ria. Tiba-tiba dia melihat Robert. Begitupun Robert melihat Cindy. Sontak Cindy langsung histeris dan lemas, lalu diamankan oleh maminya. Robert yang pulang langsung gelisah. Dia menelpon Tom, bertanya soal Cindy. Tom ini bisa dibilang memiliki koneksi dengan para germo. Belum tahu apa yang dibicarakan, Robert langsung kesal sendiri karena dia sadar telah melakukan kesalahan. Jack yang sekarang menemui Pat Clips, seorang jaksa wilayah Anchorage. Jack meminta izin untuk membuka kasus lamanya Robert karena Jack yakin hilang dan pembunuhan para gadis dari periode 1971 sampai 1979 memiliki kaitannya dengan Robert. Jack yakin temuannya berupa selongsong peluru senjata jenis 223 menjadi bukti kuat. Yang hanya diperlukan Jack saat ini surat izin menggeledah dan membuka kasus Robert. Namun sepertinya permintaan ini alot banget bagi Pat karena Jack belum bisa membuktikan secara langsung, hanya sebatas dugaan. Pat tidak ingin mengambil resiko. Jika sampai salah, maka Robert akan bebas dari tuduhan ini. Jack mendapatkan telepon dari seseorang mengabarkan Cindy akan pergi dari kota. Jack langsung menuju bandara menemui Cindy. Dia menahan Cindy untuk pergi. Jack membawa Cindy ke sebuah ruangan. Jack memberikan foto-foto korban pembunuhan yang diduga dilakukan Robert. Jack memohon kepada Cindy untuk tidak pergi. Jack berjanji akan menangkap Robert dengan bantuan Cindy karena Cindy cuma satu-satunya saksi hidup yang bisa menangkap Robert. Malam hari, Robert sedang makan bersama keluarganya. Baru saja selesai berdoa, tidak lama telepon datang dan Robert pamit untuk pergi. Alasannya sih bekerja. Sementara di rumah Jack, Cindy kini tinggal bersama Jack untuk semalam. Namun Ellie, istrinya Jack, tidak terima. Dia tidak ingin Cindy berada di sini. Jack dan Ellie bertengkar hebat sampai berteriak dan terdengar oleh Cindy. Cindy langsung pergi ketika mengetahui Ellie tidak ingin dirinya berada di sini. Jack yang melihat Cindy pergi mencoba untuk menahannya, tapi Cindy sudah keburu pergi. Cindy kembali ke tempat Clyde. Tanpa banyak bicara, Clyde tidak ingin menerima alasan apapun. Cindy pun langsung disuruh bekerja. Di malam yang sama, Jack bersama rekannya mencari keberadaan Cindy. Juga Robert berkeliling mencari Cindy. Sementara Cindy sedang bekerja untuk mencari pelanggan. Namun sepertinya malam ini dia tidak mendapatkan pelanggan. Di tengah kota yang sedang dingin diselimuti salju, dia berjalan untuk pergi. Jack bersama rekannya mencoba mencari tahu langsung kepada Mami, namun Jack tidak mendapatkan jawaban. Robert yang masih terus mencari berkeliling. Dengan kebetulan dia melihat Cindy yang masuk ke klub. Robert pun langsung masuk ke dalam dan Cindy, dia pergi masuk menuju toilet mengunci diri. Sepertinya dia sedang sakau. Robert terus mencari dan Jack juga menyusul ke tempat yang sama. Kebetulan Jack menunjukkan foto ke security dan mengetahuinya. Dan Cindy pingsan ditemukan oleh orang lain. Untung aja yang menemukan Cindy pertama kali Jack, bukan Robert. Akhirnya dia pun dibawa oleh Jack. It's okay to ask, isn't it?
Cindy berhasil diselamatkan. Jack ngobrol sedikit soal keluarga Cindy di sini. Cindy merupakan keluarga broken home. Ibunya melahirkan dia saat umur 15 tahun, sedangkan bapaknya Cindy tidak pernah diketahui. Di sisi lain, Robert bertemu dengan Tom. Dia ingin Tom mencari keberadaan Cindy. Dengan mudah, Tom mengatakan dia akan menemukannya. Tom langsung menuju tempat Clyde. Datang-datang, Tom ini langsung memukul Clyde karena Clyde menunggak hutang kepadanya. Tom meminta satu permintaan kepada Clyde. Dia cuma ingin Cindy dan hutang akan dianggap impas. Clyde tertekan, dia pun harus mengikuti kemauan Tom. Besok paginya, Jack dan Span memantau rumah Robert. Robert yang di dalam melihat keluar merasa curiga sedang diintai. Jadinya dia langsung ke gudang, mengemas barang-barang yang dikenakan kepada gadis yang diculik dan benda-benda seperti aksesoris korban dia bawa. Tidak lupa juga pistol juga senjata yang digunakannya. Robert langsung pergi membawa kedua anaknya. Span yang melihatnya langsung tancap gas mengikuti. Robert menuju maskapai, dia akan melakukan penerbangan. Span mencoba menghentikan niat Robert dari dalam, namun semua itu terlambat. Robert pergi ke suatu pulau. Dia menyembunyikan semua barang-barangnya di sini. Jack bengong di sebuah jembatan karena dia merasa lelah. Ketika langkahnya sudah dekat, malah gagal. Lalu Span menelpon, dia bilang sudah mendapatkan informasi tambahan dari FBI soal profilnya Robert. Jack kembali ke Pat membawa lembaran baru dari FBI. Ternyata FBI sedang mencari seorang pria berumur sekitar 40 tahun, orang yang sangat dihormati di masyarakat dengan kasus pencurian, kekerasan seksual, bicaranya gagap, dan jago berburu. Profil ini sangat mendekati dengan Robert Hansen, tapi ini alot banget. Pat nggak mau langsung ngasih izin. Dia masih nggak percaya semua ini informasi nggak ada bukti. Jack sampai marah-marah. Everywhere we turn, it all leads back to Hansen. I want a warrant. Now. Setelah perdebatan cukup panjang tersebut, akhirnya Pat menyetujui. Rumah Robert pun digeledah. Sementara Robert dibawa ke kantor polisi saat dia membuat adonan kue. Robert dibawa ke hadapan Jack dan anggota FBI. Robert hadir, dia bersedia untuk membantu. Jadi tanpa pengacara. Awalnya Jack harus bertanya dulu dari kasus pertama kali Robert melakukan kekerasan seksual pada tahun 1971. Selama wawancara ini jawaban Robert selalu gugup dan gak lancar bicaranya. Saat pertama kali melakukan tindakan kekerasan seksual, Robert mengikat korbannya pertama kali menggunakan borgol dan menodongkan pistol dengan ancaman akan membunuhnya. Tapi jawaban dia nggak ngaku, mengelak tidak melakukan itu. Dia cuma saat itu berdebat karena si cewek minta uang lebih. Sementara itu di rumah Robert, polisi sedang menggeledah seluruh isi rumah Robert. Sampai detik ini belum menemukan apapun. Jack meminta lebih teliti dan terus mencari. Interogasi dilanjutkan. Jack memberikan foto korban. Robert mengaku pernah melihatnya dan pernah berhubungan badan dengannya dengan cara diikat dan diancam. Semua korban mengalami hal yang sama, tapi Robert mengatakan itu cuma karangan mereka doang. Dan setelah itu Robert pun terdiam. Lalu Jack menunjukkan foto selongsong peluru senjata 223. Robert langsung marah karena merasa dituduh membunuh semua gadis-gadis itu. Padahal mah kita semua tahu, emang dia pelakunya. I did not shoot anybody and I would not hurt anybody. And that's the truth. Span kembali ke kantor, dia mengatakan semua sudah digeledah, namun senjata tipe 223 tidak pernah ditemukan. Jack masih terus menekan Span dan rekannya untuk tetap menggeledah. Jika tidak menemukan apapun, Robert akan bebas. Jack terus memberikan bukti foto selongsong peluru dan Robert masih terus mengelak. Semua itu bukan perbuatannya. Span di rumah Robert telah menemukan banyak senjata, namun tidak ada satupun tipe 223. Kesal terus dituduh membunuh. Pada akhirnya Robert meminta hadirkan pengacaranya, dan setelah itu Jack menangkap Robert karena telah terbukti melakukan pemerkosaan kepada Cindy. Saking kebingungannya sama Robert, yang dimana Jack tuh yakin Robert menyembunyikan sesuatu. Dan akhirnya Jack pergi ke rumah Robert. Jack meminta waktu sebentar untuk melihat sekitar tempat di mana Robert mengikat para korbannya. Setelah itu, dengan harapan terakhir, Jack meminta kepada seluruh tim penggeledah untuk terus melakukan pencarian. Mereka semua berlembur saat ini. Besok paginya, Jack menemui Cindy untuk mengabarkan kalau Robert telah ditangkap.
Jack meminta untuk siap-siap kepada Cindy karena pengacara Robert akan menemui Cindy. Ketika malam harinya, Jack mendapatkan kabar baik. Tim penggeledah telah menemukan senjata tipe 223. Senjatanya berbeda dengan yang digunakan oleh Robert untuk membunuh, tapi tipenya sama, 223. Dari temuan ini, tuduhan Jack mungkin semakin kuat. The Thompson contender. Both 223s. We found the guns! Jack kembali ke rumahnya membawa pakaian ganti untuk Cindy. Kini Ellie berubah pikiran dan mendukung Jack untuk menegakkan keadilan. Di penjara, Robert bertemu dengan pengacaranya. Pengacara ini bilang keadaan Robert sedang dalam masalah besar. Jika saja Cindy bersaksi, maka hukuman Robert dijatuhi 99 tahun penjara. Dan celakanya, si Cindy malah kabur dari rumah sakit. Cindy pergi ke suatu tempat. Muncul seorang wanita yang mengabarkan kepada Cindy ada laki-laki yang bertanya soal Cindy. Katanya dia temannya Robert. Siapa lagi kalau bukan Tom. Cindy pun merasa aneh, langsung kabur. Sementara di kantor polisi, Jack mendapatkan kabar terbaru soal Robert. Dia telah bicara dengan pengacaranya dan mendapatkan surat dari saudaranya. Jack langsung tersadar, Robert tidak punya saudara. Jack pun langsung bergegas menuju rumah sakit. Firasat buruk mengatakan soal Cindy. Cindy yang lari, dia sempat menelpon ke polisi ingin bicara dengan Jack. Namun Jack tidak ada di kantor. Lalu muncullah Clyde menjemput Cindy. Clyde bilang dia akan membawa pergi Cindy keluar dari Alaska. Tapi kita tahu sebenarnya Cindy akan dijebak karena Clyde menelpon Tom. Dan Jack ke rumah sakit, dia tidak menemukan Cindy. Kamarnya udah kosong. Clyde membawa Cindy di suatu tempat antah berantah, lalu muncul sebuah mobil. Dan itu adalah mobilnya Tom. Clyde langsung menyerahkan Cindy. Di sini Cindy udah mau dibunuh, tapi untungnya Clyde membela. Where you think you're going? Don't get the cash at the car. Come on. Jack mencari Cindy di tempat biasa namun tidak menemukannya. Sampai akhirnya dari kantor menyambungkan telepon Cindy. Cindy meminta pertolongan. Mereka janjian di tempat Clyde. Cindy masuk ke kamar dan menguncinya. Celaka, Tom duluan sampai daripada Jack. Kucing-kucingan pun terjadi antara Jack, Tom, dan Cindy. Drop the gun! State troopers, drop the gun now! Cindy berhasil diselamatkan, tapi kabar buruk datang dari Pat. Dia tidak mau mengabulkan permintaan tuntutan Robert sebagai pelaku pembunuhan karena tidak cukup bukti. Tapi harapan hadir dari Sven. Dia membawa sebuah peta dengan banyak tanda X di situ. Seketika Jack teringat sesuatu. Dia mencoba mencocokkan data dari jasad-jasad gadis yang telah ditemukan. Semua itu sesuai dengan peta yang ditemukan oleh Sven. Dan totalnya lebih dari 20 tanda X. Kemudian Jack teringat sebuah gelang dari Susie. Jack bertanya apakah ditemukan gelang seperti ini di rumah Robert. Jawaban Sven tidak. Di ruangan lain, Robert bersama Pat dan anggota FBI juga pengacaranya. Di sini dia mulai kepanikan terus mengelak tidak melakukan pembunuhan. Lalu Jack datang membawa peta tadi. Jack langsung to the point, meminta penjelasan dari peta dengan tanda X. Robert sedikit panik menjawab semua itu adalah rute penerbangannya dan tanda X adalah tempat dia berburu. Lalu Jack memberikan gelang Susie. Robert langsung terdiam ketika Jack meminta penjelasan gelang siapa ini. Jack terus menjelaskan aksi Robert dengan bukti-bukti ini. Robert yang gak tahan, dia marah balik dan mereka pun berdebat. Lalu tiba-tiba di tengah-tengah perdebatan muncullah Cindy dan akhirnya Robert pun keceplosan. What is that? Well, Bob knows, don't you, Bob? Perhaps I should refresh your memory. Did you take an offer before or after you raped her? We can't help you there. You can threaten me? You think you can threaten me? Bob, take it easy. I should have killed you when I had the chance. Yap, benar. Robert terjebak dalam perangkap Jack. Sampai-sampai dia mengakui perbuatannya sendiri.
Robert Hansen mengakui atas pembunuhan 17 wanita dan penculikan dan pemerkosaan 30 korban lainnya. Pihak berwenang yakin masih ada korban lainnya. Kasusnya masih dibuka. Sebagai imbalan atas pengakuannya, dia didakwa atas penculikan dan pemerkosaan terhadap Cindy Paulson dan pembunuhan hanya pada Joanna Messina, Sherry Morrow, Paula Goulding, dan tubuh tidak dikenal yang mungkin dikenal sebagai Eklund Naani. Dia dijatuhi hukuman 461 tahun ditambah seumur hidup, tidak memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Sebagai bagian dari pencarian terbesar dalam sejarah Alaska, Robert memimpin pasukan untuk menelusuri 17 kuburan di petanya. Hanya 11 mayat korbannya yang bisa ditemukan. Jack Halcombe tetap bekerja di Alaska State Troopers dan dipromosikan menjadi komandan Biro Investigasi Kriminal. Cindy Paulson sekarang dia menikah dan punya 3 anak. Ini pertama kalinya dia menceritakan kisahnya. Film pun tamat.